Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ayah bunda serta anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anakku sekalian serta ayah bunda dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, berhubung kita masih dalam masa pandemi COVID-19, maka hari ini kita masih melakukan pembelajaran secara online. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan juga pembelajaran yang kedua. Hari ini kita masih belajar di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema yang kedua, perubahan energi. Namun hari ini kita belajar di pembelajaran yang ketiga. Udah siap belum? Nah, namun anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa dulu ya, agar apa yang akan kita pelajari lebih mudah untuk anak-anakku sekalian mengerti dan lebih mudah untuk anak-anakku sekalian pahami. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, mintalah bantuan kepada ayah, bunda, atau keluarga lainnya yang berada di rumah untuk mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar di halaman 72 di pembelajaran yang ketiga. Let's go! Ayo membaca. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini adalah percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman, sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman, jawab Siti. Oh iya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa Edo? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listrik berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkannya. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor, Edo melengkapi. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka, tentunya kita dapat informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Dari percakapan tersebut, kita mengetahui tentang pentingnya waduk tersebut sebagai pembangkit listrik tenaga air.
Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lain seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Nah, oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang, coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Kira-kira kenapa ya anak-anak ya? Akibatnya yang atau dampak yang terjadi ketika waduk tersebut kering. Apa yang terjadi dengan sawah dan apa yang terjadi dengan aliran listrik? Untuk itu semuanya, mari kita jawab pertanyaan yang ada di halaman 74 untuk mengetahui tentang akibat yang terjadi. Nah, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tugasnya anak-anakku sekalian. Kita jawab sama-sama ya. Yang pertama, tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. Nah, kalau yang Bapak baca tadi berdasarkan percakapan Siti dan teman-teman, Bapak mendapatkan 2 informasi. Yang pertama, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga dimanfaatkan sebagai irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Kemudian ada pertanyaan keduanya nih anak-anak. Bagaimana cara tenaga listrik dihasilkan dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Nah, untuk ceritanya ini ada di dalam percakapan tadi. Yang Bapak tangkap itu adalah energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan energi listrik. Bergeraknya generator inilah yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, semua ini ada di dalam percakapan yang dilakukan oleh Siti dan kawan-kawannya. Kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga, bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Jawabannya, listrik yang dihasilkan oleh PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Nah, itulah bagaimana listrik PLTA dapat sampai ke rumah-rumah. Kemudian ada soal keempat. Apa yang akan terjadi jika air waduk kering? Nah, ini pertanyaan yang tadi ya. Nah, ternyata di sini ada jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang terjadi jika waduk kering maka PLTA tidak akan bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawahnya akan kekurangan air. Yang kelima nih anak-anakku sekalian, tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Apa saja? Kalau Bapak kalau Bapak ini jawaban Bapak ya ada 3. Yang pertama, jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya, dalam artian lampu. Kemudian yang kedua, tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Karena tidak ada listrik, otomatis alat elektronik tidak dapat digunakan. Kemudian yang ketiga, banyak pekerjaan yang terganggu, di mana di zaman yang modern ini, kita saat bekerja banyak sekali ya menggunakan alat-alat elektronik untuk mempermudah kegiatan kita. Tentunya jika tidak ada listrik, alat-alat tersebut tidak dapat kita gunakan. Sampai sini paham ya anak-anakku sekalian? Oke, kita lanjut belajarnya lagi ya. Kita lanjut di halaman 76. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya saja yang lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat. Kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ingat gerakan yang sudah dipelajari sebelumnya? Sebelumnya kita sudah belajar menari kegiatan dengan apa? Ayo dengan apa? Dengan musik lambat sehingga gerakannya menjadi mudah dan lebih lambat.
Untuk gerakan pertama ada di halaman 76, di mana gerakan pertama ini tangan disimpan di pinggang. Kemudian gerakan kedua, kakinya diacukan ke depan, kemudian kepalanya diarahkan berlawanan dengan arah kaki. Misalnya kita arahkan kaki kita ke sebelah kaki kiri kita dulu ya, kaki kiri kita ke sebelah kanan, maka kepala kita ke sebelah kiri. Untuk gerakan ketiga, kita kembali ke gerakan yang pertama. Kemudian untuk gerakan yang keempat adalah kita balas lagi. Tadi kan kaki kiri, sekarang kita gunakan kaki kanan. Nah, untuk gerakan kedua ini ada gerakan tangan di pinggang sambil miringkan badan ke kiri. Dilanjutkan dan diulang-ulang. Kemudian ada yang gerakan ketiga. Gerakan ketiga itu tangan diacukan ke depan sambil membungkukkan badan. Nah, ini ada gerakannya di gerakan halaman 77. Ada gerakan 1, 2 dan juga gerakan 3 serta ada gerakan yang keempat. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari itu menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-temannya berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara kelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menghitung lama kegiatan. Ada contoh pertama. Pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30. Lama kegiatan tersebut adalah cara menghitungnya adalah kita kurangkan lama waktu kegiatan dikurang waktu mulai ke kegiatan. Maka kita kurang jam 5.30 kita kurang jam 5.00. Maka hasilnya 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka hasilnya 00.30. Berarti untuk yang 05 tadi kan bagian jam, dan untuk di sebelahnya itu bagian menit. Berarti lama kegiatan Lani adalah 30 menit. Jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Sekarang kita akan lanjut di soal nomor 2. Contoh yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua, ayah bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pada pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah. Pertama, untuk mengerjakan ini kita kurangkan lamanya waktu kegiatan dikurangi dengan awal mula kegiatan. Sekarang kita kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 3 tidak bisa. Jadi kita pinjam dari angka 8-nya. Ketika 8 ini kita kurangi 1, maka tinggal 17. Diambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. Jadi ketika 1 jam tadi kita pinjam, kita pindahkan ke menit, maka jadinya 1 jam sama dengan 60 menit. Maka kita tuliskan 17.60 menit dikurangi dengan 07.30. Maka kita akan kurangkan 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 7 dikurang 7 sama dengan 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Nah, dari sini paham ya anak-anakku sekalian. Nah, jadi hasil yang diperoleh dari lamanya kegiatan ayah dari 7.30 sampai 18.00. Jadi ayah bekerja selama 10 jam 30 menit.
Nah, ingat ya cara mengerjakannya. Sangat mudah ya. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Nah, boleh juga kita menggunakan jam dinding seperti yang kemarin Bapak ajarkan ya. Berikut ini adalah jadwal kegiatan Lani. Berdasarkan tabel berikut, mari kita tentukan lama waktu kegiatan Lani. Nah, ini ada waktu jam 5.00 sampai dengan 05.30 mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Lamanya kegiatan ada 30 menit. Kemudian yang kedua 05.30 sampai 06.00 waktu sarapan. Yang ketiga ada kita lihat dulu untuk lama waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Ingat ya cara mengerjakannya, kita kurangkan lama waktu selesai dikurangkan waktu mulai. Maka 06.00 kita akan kurangkan dengan 05.30. Jadi 06.00 kita kurang 05.30. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 3 tidak bisa ya, maka kita pinjam lagi di jam, di bagian jamnya. Ingat ya anak-anak sekalian, ini berbeda dengan pengurangan biasa. Pengurangan dalam jam berbeda dengan pengurangan yang biasanya kita lakukan. Maka ketika kita sudah coret, kita pindahkan ke sebelah, maka jadinya 05.60. Jadi berbeda ya pengurangan dalam pengurangan jam dengan pengurangan yang biasa dilakukan. 05.60 ini kita akan kurangkan dengan 05.30. Nah, maka kita akan dapatkan hasilnya di mana 0 dikurang 0 sama dengan 0, 6 dikurang 3 sama dengan 3, 5 dikurang 5 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Jadi, lama kegiatan sarapan yang dilakukan oleh Lani yaitu selama 30 menit. Jadi, jawabannya sarapannya selama 30 menit. Kemudian, bagian perjalanan ke sekolah. Nah, jam 6:10 sampai jam 6:30 menit. Maka seperti tadi kita kerjanya, kita kurangi waktu selesai dikurangi dengan waktu mulai. Nah, sekarang kita tuliskan dulu jam 6.30 tadi kita kurangkan dengan jam 6:10 menit. Maka kita kurang 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 1 sama dengan 2. 6 dikurang 6 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka dapat kita ketahui waktunya sebanyak 20 menit. Jadi lamanya perjalanan dari rumah ke sekolah itu selama berapa? 20 menit. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Waktu jam 6:30 menit sampai jam 6:55. Sampai di sekolah bermain dengan teman. Nah, lamanya berapa menit? Lama waktu bermainnya. Seperti tadi ya, waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, 06.55 dikurang 06.30. 5 dikurang 0 sama dengan 5, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 0 dikurang 0, 6 dikurang 6 sama dengan 0, dan 0 dikurang 0 sama dengan 0. Maka waktu lamanya dia bermain bersama teman-teman ketika pagi itu adalah 25 menit. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal berikutnya itu ada 07.00 dikurang sampai dengan 12.30. Waktu selesai dikurang waktu mulai. Nah, berapa waktu mulainya? Maka kita mulai dulu ya. 12.30 dikurang 07.00. Maka hasilnya adalah 0 dikurang 0 sama dengan 0, 3 dikurang 0 sama dengan 3, 2 dikurang 7 tidak bisa, maka kita pinjam. Jadinya 12 dikurang 7, jadinya 5. Jadi 5 jam 30 menit. Sekarang kita lanjut lagi di waktu 12.30 sampai 13.30 perjalanan pulang. Perjalanan pulangnya ya. Nah, untuk perjalanan pulang ini kita lihat lama waktunya seperti tadi, maka waktu selesai dikurang dengan waktu mulai. Berarti berapa? 13.30 akan dikurangkan dengan 12.30. Jadi kita kurangi ya anak-anakku sekalian. Kita buat pengurangan seperti tadi.
Jadi 13.30 kita kurangkan dengan 12.30. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 3 kan tidak bisa. Jadi kita seperti tadi kita pinjam dari sebelah, ketika jam berubah ke menit maka hasilnya 60 menit. Berarti 12.60 dikurang 12.30. Jadi hasilnya itu 0 dikurang 0 sama dengan 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka lamanya waktu perjalanan pulang adalah 30 menit. Sekarang bagian yang berikutnya lagi 13.00 sampai 13.30, merapikan pakaian ganti dan makan siang. Nah, ini kita kurangkan lagi seperti tadi, berarti 13.30 kita kurangkan dengan 13.00. Sudah tahu ya hasilnya ya. Sekarang kita lanjut lagi di 13.30 sampai 15.30 itu istirahat siang. Kemudian 15.30 sampai 15.45 itu mandi sore. Kita kurangkan 15.30 dikurang dengan 13.30. Pengurangannya masih seperti tadi, waktu selesai dikurang dengan waktu mandi. Maka 15.30 kita kurangkan dengan 13.30. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka lamanya adalah 2 jam. Berikutnya lagi itu 15.30 dikurang dengan 15.45. Waktu selesai dikurang waktu mulai. Maka 15.45 kita kurangkan dengan 15.30. 5 dikurang 0 sama dengan 5. 3 dikurang 4 sama dengan 1. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka lamanya adalah 15 menit untuk mandi sore. Nah, selanjutnya ada berangkat ke tempat kursus musik, perjalanan pulang ke rumah, istirahat sambil nonton televisi, mengulang pelajaran dan mengerjakan PR, dan juga tidur malam. Ini merupakan tugas untuk anak-anakku sekalian. Dikerjakan seperti contoh yang telah Bapak berikan yang tadi ya. Nah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang kita pelajari pada hari ini. Ayah Bunda, terima kasih banyak sudah mendampingi anak-anakku sekalian selama proses pembelajaran berlangsung. Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.